Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video opini Reang. Jadi gue ingin menanggapi mengenai video yang viral di media sosial, kayak di Instagram, Facebook, dan gak kalah penting di TikTok juga. Jadi di video tersebut gue lihat ada Bupati Nonaktif Indramayu, Bupati Nina Agustina Dai Bahtiar, yang sempat tersulut emosinya ya ketika melihat warga yang mengacungkan dua jari dan menyebut 0202. Jadi perlu diketahui untuk saat ini Pilkada Indramayu bakal dilaksanain tanggal 27 November bulan ini ya. Kemudian dari peserta atau kontestan Pilkada Indramayu 2024 itu yang pertama 01 itu ada Bang Hermanto Kasan Basari, 02 Luki Hakim dan Saifuddin. Kemudian yang ketiga yaitu Bupati Petahana, Bupati Nina Agustina dan Tobroni. Di video tersebut gue lihat Bupati Petahana ya itu marah-marah ke salah satu warga yang baru diketahui namanya Pak Sodikin. Di situ Bupati Nina menanyakan maksudnya itu mengacungkan dua jari kemudian 0202 itu seperti apa. Nah, karena ini masyarakat awam, beliau hanya meminta maaf gitu atas apa yang terjadi di tempatnya tersebut. Kemudian Bupati Nina juga meledak-ledak ya, nggak bisa terbendung emosinya, kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari Dai Bahtiar, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan yang pernah menjabat sebagai Kapolri. Dan hal itu menjadi perhatian publik karena kita tahu bahwa sebetulnya kita nggak pernah tahu seperti apa dan nyata-nyatanya seperti apa Bupati ketika marah. Jadi di video itu sebetulnya kayak semacam mengafirmasi bahwa emosional dari sang bupati itu bisa semeledak itu gitu loh. Dan gue pengen nunjukin ke teman-teman sekalian sebetulnya apa yang dilakukan atau marah-marah tersebut itu bukan kali pertama terjadi. Sebetulnya udah pernah terjadi. Ini gue kutip dari cimanuk.com. Di sini judulnya disebutkan ASN bolos Bupati Nina marah-marah. Jika Bupati bolos siapa yang marah? Tanda tanya. Terus kemudian ada lagi nih, wartawan kena amuk Bupati Indramayu karena memakai masker. Nina .2 kamu jijitah gitu kan. Jadi sebetulnya emosi yang meledak-ledak dan tidak bisa ditertahankan oleh Bupati itu sudah kerap terjadi. Kayak yang ASN bolos kemudian marah-marah itu terjadi di 2021, kemudian yang wartawan kena semprot juga terjadi di 2022. Nah, video yang beredar itu sebetulnya mengafirmasi bahwa sebetulnya secara emosional Bupati Nina itu tidak bisa menahan diri. Apalagi di video juga kita lihat durasinya cukup panjang ya. Jadi nggak hanya sebentar sepintas kemudian selesai, ternyata berbudut panjang. Dan katanya gue dapat informasi Pak Sodikin ini sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah diperiksa pada hari Jumat kemarin. Nah, kelanjutannya bagaimana kita nggak tahu tuh untuk itunya. Nah, kemudian ada hal yang menarik lagi menurut gue yang perlu dibuktikan oleh Bupati Nina. Yang pertama itu dia menyebutkan bahwa dirinya itu diberhentikan, dicegat oleh pendukungnya 02 yaitu Luki Hakim, Saifuddin. Nah, ini penting karena menurut gua itu Bupati harus membuktikan ucapannya bahwa dirinya itu benar-benar diberhentikan dan dicegat. Sedangkan di sisi lain pada video yang ditunjukkan oleh 02 itu, video yang beredar ya, yang kita lihat itu ada sisi di mana mobil itu berhenti sendiri, tidak dicegat. Ya kan, justru mobil Bupati Nina itu berhenti sendiri dan tidak dicegat. Nah, hal ini perlu ditunjukkan atau dibuktikan oleh Bupati Nina sehingga publik
merasa oh iya, apa yang diucapkan Bupati pada saat video marah-marah itu betul, bahwa dirinya itu diberhentikan dan dicegat. Tapi untuk saat ini belum ada itu yang kita lihat tayangan video yang menunjukkan bahwa Bupati itu diberhentikan dan dicegat. Ini sebetulnya penting ya untuk dibuktikan, sehingga publik tuh merasa bahwa apa yang diucapkan oleh bupatinya itu, apalagi pada saatnya nanti dia akan menjabat lagi sebagai Bupati Indramayu ya, sebelum nanti akan dilantik Bupati baru pada Februari 2025. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai isu adanya penggerbekan narkoba di Pendopo, Kabupaten Indramayu pada saat Bupati Nina sebagai bupati dan Luki Hakim sebagai wakil bupatinya. Di video yang seingat gue ya, di video yang gue saksikan itu ada di Obor TV, di mana hostnya itu menanyakan apa ada penggerbekan yang dilakukan oleh kepolisian di Pendopo Kabupaten Indramayu mengenai adanya entah itu transaksi atau penggunaan obat-obat terlarang ya. Nah, tayangan video itu membuat hostnya itu dilaporkan ke Polres Indramayu, dan sebelumnya juga ada protokoler yang melaporkan seseorang itu atas tuduhan kesimpangsiuran isu tersebut. Dan sampai saat ini belum ada kepastian dari kepolisian, kepastian dari pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa itu tuh hoax atau tidak pernah terjadi adanya penggerbekan narkoba tersebut. Makanya masyarakat juga ingin ingin tahu secara konkret gitu, apa itu benar, apa itu hanya isu belaka. Tapi yang jelas ada yang dilaporkan atas adanya isu tersebut. Kemudian sampai saat ini belum jelas bagaimana proses penegakan hukum tersebut mengenai itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang kayaknya yang keluar dari mulutnya bupati itu perlu dibuktikan ya, seperti tadi mobilnya itu dicegat, jadi perlu ditunjukkan bukti bahwa ada pencegatan. Kemudian ada isu penggerbekan di Pendopo karena peredaran atau penggunaan narkoba juga kita masih belum tahu gitu kan. Nah, hal-hal ini yang mungkin sebagai pemimpin ya, apalagi kepala daerah itu perlu lah gitu kan, biar masyarakat itu aware terhadap bupatinya itu seperti apa gitu. Dan selanjutnya mungkin menurut gua pribadi 02 ini cukup berlebihan juga ya kalau misal menyatakan bahwa masyarakat itu tidak bisa membedakan kendaraan Pajero dengan Fortuner gitu kan. Karena tidak bisa membedakan, akhirnya ketika mobil yang ditumpangi oleh Bupati Nina untuk kampanye itu disebut-sebut 02 gitu, 02, kemudian mengacukan 2 jari gitu. Saya kira masyarakat nggak seawam itu ya untuk membedakan dua mobil tersebut. Saya rasa itu agak berlebihan lah dari 02. Dan mungkin dari alam ataupun iklim demokrasi itu ya sangat wajar gitu ketika kita mendukung salah satu paslon dan kita itu mempunyai hak pilih dengan mengadakan 01, 02, 03 bebas memilih lah. Dan mungkin ya itu tadi masukannya, kita perlu pemimpin yang dewasa gitu ketika menghadapi situasi yang demikian tidak bisa menahan emosinya seperti yang terjadi tersebut, ya akan merugikan diri sendiri gitu kan. Masih banyak pilihannya untuk bersikap tenang, kayak misalkan turun kemudian ngajak bicara kenapa begini gitu kan, jadi merangkul gitu kan. Atau kalau di Pilpres itu kan kayak Ganjar itu bertemu dengan pendukung 01 atau 02 gitu kan, terus kemudian malah diajak makan, malah diajak bicara gitu kan. Itu kan pendekatan yang dewasa gitu kan, dan itu harus ditunjukkan di politik kali ini. Dan masyarakat juga mungkin kedepannya akan lebih aware lagi gitu kan mengenai politik, seberapa penting politik berpengaruh pada kehidupan kita, kemudian seberapa penting politik itu memajukan suatu daerah, suatu negara gitu. Dan mungkin kedepannya kita akan
lebih dewasa lagi dalam menentukan pilihan, dalam menyikapi iklim demokrasi yang ada saat ini. Oke, videonya gitu aja yang gue buat, dan gue rasa penting ya bagi teman-teman untuk merespon video ini. Tuliskan pendapatnya di kolom komentar, kemudian kritik juga boleh, kemudian saran apalagi lebih boleh lagi, dan kalau suka klik tombol like-nya dan kemudian share ke teman-teman untuk mendapatkan respon yang lebih banyak mengenai calon kepala daerah dan video yang begitu viral di 2 minggu terakhir ini. Gua Panji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.